Hai, jumpa lagi kita dengan saya. Siapa namaku? Namaku Rita. Panggil saya Rita. Saat ini ya, tentunya saat ini, apapun kondisimu, apapun situasimu, yang kuharapkan kamu baik-baik saja. Kamu punya pergumulan, kamu akan mendapatkan solusi. Ya, kamu punya permasalahan, akan ada jalan keluar. Karena apa? Karena kamu sangat berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu, asalkan kamu tidak meninggalkan Dia yang adalah sumber hidupmu. Nah, teman-teman, rekan-rekan, malam hari ini aku mau berbicara tentang hal kebanggaan, ya, tentang hal pujian, tentang hal menganggap orang lain lebih hebat dari dirimu. Mau nggak? Mau nggak kita bicarakan itu? Paham kan maksudku? Tidak pernah disalahkan kalau kita menganggap diri kita hebat, ya. Tidak ada yang mau menyalahkan kalau orang lain melihat kita hebat dan kita katakan kita hebat. Tidak ada yang menyalahkan. Lalu apa yang menjadi masalah sehingga harus kita bicarakan? Nah, ini dia yang akan menimbulkan masalah, yang akan membuat ada yang terluka, yang akan membuat ada orang yang tidak dianggap, yang akan membuat orang sakit hati, yang akan membuat orang menaikkan doa-doa yang tidak baik, yang akan membuat orang tidak menghormati kita, adalah ketika kita pertama mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Ya, apa sih kata-kata yang menyakiti orang lain, yang sangat orang tidak suka? Apa sih yang biasanya yang membuat orang tidak suka ketika kamu mengeluarkan kata-kata itu untuk dia? Oke. B, O, D, pasti tahu ujungnya. O, H, T, O, L, bukan tolong, tapi ujungnya L. TOLOL, bukan LOL, tapi yang ada depannya. Kalau LOL itu selalu menjadi ikonnya anak-anak, LOL. Tapi itu tidak masalah. Yang bermasalah kalau di depannya ada kata TO, atau kadangkala disingkat menjadi BOTOL. Coba bayangkan, teman-teman, saudara-saudaraku, kalau kata-kata itu mendarat ke kita. Kalau ada orang lain mengeluarkan kata-kata itu ke kita, yang lewat kata-kata ini, lewat kata-kata. Apa yang ada dalam hati kita? Pertama, murka. Tentu saja, ya. Sebodoh-bodohnya kita, tidak mau kita orang lain mengeluarkan kata-kata itu buat kita, ya. Tidak ada yang suka. Aduh, ya, mungkin membuat kita langsung jatuh, atau mungkin membuat kita jatuh tapi emosi kita naik, ya enggak? Ya kan? Kalau emosi kita naik, apa yang terjadi?
mulut kita pun akan ikut mengeluarkan kata-kata itu. Jadi kata-kata bodoh, tolol itu mengudara, bersaut-sautan. Yang suka siapa? Setan. Itu suka. Gitu ya. Aku senang mereka begitu kan gitu. Terus kan bukan berarti kita mengkambing hitamkan setan, enggak. Kita kambing hitamkan diri kita. Nah teman-temanku, kalau kita benci banget kalau dikatain tolol, dikatain bodoh sama orang, ya, berarti kita sangat merasakan bahwa hal itu tidak mendatangkan kebaikan untuk orang yang mendengar. Itu tidak mendatangkan kenyamanan, tidak mendatangkan kesenangan, dan tidak mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana mungkin bahagia? Dikatain bodoh tolol, emang bahagia? Enggak lah. Ya, kita bisa merasakan hal yang demikian. Ya, kadang-kadang membuat kita down sangat. Apalagi mungkin kata-kata itu berasal dari pasangan. Mungkin kata-kata itu berasal dari orang tua ke anak, ya, atau anak ke orang tua bisa jadi. Ya, di zaman now, ketika perilaku kita tidak bisa dikendalikan, itu orang lain ya, bukan UN, bukan not me. Aku tidak mau hal itu terjadi kepadaku, dan aku berharap itu pun tidak terjadi kepadamu, ya. Karena tadi kita tidak menyukai kalau hal itu mendarat ke kita. Jadi kita dulu yang merasakan betapa tidak enaknya kalau dikatain bodoh, betapa tidak enaknya kalau dikatain tolol, ya. Meskipun mungkin kita merasa, oh iya memang saya bandingkan dengan dia, saya di bawah dia kok, memang dibandingkan kepintaran dia sama saya, emang lebih pintar dia kok emang dari saya. Tapi tetapkan kamu tidak mau, tetapkan kamu tidak menerima dikatain begitu, ya, tidak mau, iya, ya. Dan keluar dari hatimu, adakah kamu mendoakan semoga kamu bahagia ya, semoga kamu diberkati karena memberikan kata-kata menyakitkan itu kepadaku? Enggak kan? Ya, iya. Kamu mendoakan dia supaya baik? Enggak kan? Pasti yang ada dalam pikiranmu, suatu saat kamu pun akan menerima akibatnya. Suatu saat pun kamu akan dikata-katain bodoh sama orang. Suatu saat pun kamu akan ngedon seperti saya, kan gitu. Gitu kan yang ada di dalam hatimu. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita menarik itu ke dalam diri kita, bahwa perkataan yang tidak menyenangkan itu terkena kepada kita, maka apa sih yang harusnya kita lakukan? Ya, apa sih yang harusnya ada di dalam tutur kata kita? Ya, kita berjanji, oh begitu ya, kalau gitu aku tidak mau. Aku tidak mau kata-kata itu keluar dari mulutku untuk orang lain. Karena apa? Biasanya kan kita kan tidak memikirkan perasaan orang. Yang biasanya yang kita pikirkan adalah apa untungnya buat kita, ya. Dan yang kita pikirkan mungkin juga apa bahayanya buat saya. Pasti dia akan mengatakan sesuatu yang tidak baik buat saya. Itu boleh menjadi pertimbangan kita yang pertama. Karena setiap manusia itu cari yang dia lakukan adalah keegoannya, adalah kepentingan diri. Boleh, ya, kita harus pikirkan, oh kalau saya melakukan itu ke dia, berarti nanti dia doa-doanya tidak baik buat saya. Itu karena kepentingannya. Itu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau kita berpikir demikian. Artinya kita menyadari, oh iya ya, untuk kepentingan aku aja begitu. Kemudian lalu kita pikirkan, dia kasihan ya dia ya. Kalau saya katakan dia bodoh, kalau saya katakan dia tolol, kasihan ya dia ya.
kasihan dia pasti anjlok. Kalau saya dikatakan dibully seperti itu, saya pasti ngedon. Kasihan dia kalau dia ngedon dia. Ya. Lalu, saudara-saudaraku, teman-temanku, kalau kita melakukan hal yang demikian kepada orang lain, ya, apakah orang lain itu langsung takut? Apakah ketakutannya membuat dia menghargai kita? Ya, jangan sekali-kali mencari penghargaan karena orang merasa takut kepada kita. Ya, karena suara kita keras, karena suara kita menekan dia, langsung dia takut kepada kita dan kita bangga. Jangan. Jangan seperti itu. Kita lebih suka orang lain menghargai kita karena kebaikan diri kita, karena tutur kata kita yang baik. Ya, jadi jangan pernah bodoh supaya kita dihargai. Tidak akan pernah terjadi. Ya, yang ada hanya orang itu mengumpat dalam hatinya, mencaci kita kembali dalam hatinya dia, dan dia membuat banyak kerugian buat kita. Kok rugi? Kan dia yang rugi, karena saya yang ngata-ngatain dia rugi. Tidak, ruginya sedikit dia, tapi rugi kita banyak. Kenapa? Loh, kok bisa? Dia yang tolol, dia yang bodoh, kok kita yang rugi? Nah, itu dia. Mulut yang mengeluarkan kata-kata tidak baik jauh dari berkat Tuhan, jauh dari berkat Tuhan. Ya, mulut yang kacau, nista keluar dari mulut kita, tidak ada berkat. Lebih baik mulut kita dicuci dengan api supaya kita tidak ikut-ikutan serong, tidak ikut-ikutan mengeluarkan nista dari bibir kita. Ya, apa ruginya kita? Ruginya adalah di mata Tuhan. Tuhan bilang, ternyata saya pikir kamu baik, saya pikir kamu itu mulutnya manis-manis, ternyata mulutmu tidak manis. Di mata Tuhan pertama, kedua di mata manusia, mereka akan tandai kita. Tuh orang yang suka sekali menghina orang, siapa yang mau menghargai dia? Ya. Justru kita akan dipermalukan depan orang. Tuh, jangan berkawan sama dia tuh. Mulutnya penuh dengan caci maki, mulutnya penuh dengan nista, mulutnya suka menghina orang. Jadi sekali lagi, jangan cari orang tunduk takut kepada kita karena kata-kata yang kasar dan kotor. Ya, karena tidak akan mendatangkan berkat. Lebih baik kita menyatakan kitalah yang bodoh, saya yang tolol, bukan kamu. Dengan begitu kita diberkati. Dengan begitu justru orang-orang angkat jempol kepada kita. Dengan begitu justru orang menghargai kita. Orang menghargai. Kamu ingin dihargai? Hargailah orang lain. Kamu ingin diberkati? Angkatlah berkat untuk orang lain, bukan kutukan. Ya, mereka boleh mungkin pernah jahat, tapi jangan kamu ikut-ikutan jahat. Lebih baik mulutmu untuk memberkati supaya hidupmu dan keturunanmu diberkati senantiasa.